Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Raffles Ginting selaku Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Putri Wulanditya selaku narasumber pada pagi hari ini. Kemudian Ibu Verika Kristinawati Putri selaku moderator yang akan memandu acara utama kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan perkenalkan diri, saya Fikri. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini yang bertajuk Experimenting Sukses Metode Penelitian Eksperimen untuk Riset Kekinian. Baik, adapun sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan untuk rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, pembacaan profil Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, kemudian sambutan dari Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, kemudian ada pembacaan tata tertib, selanjutnya kita ada sesi foto bersama, selanjutnya pembacaan warta Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, kemudian ada pembacaan CV moderator, kemudian ada pembacaan CV narasumber, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi pada pagi hari ini dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, adapun untuk memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya membuka dengan pantun, nggih, Bapak Ibu, agar pagi hari ini kita agak semangat nih untuk seminar atau webinar pada pagi hari ini. Pergi ke hutan membawa bekal, langkah mantap penuh semangat. Penelitian eksperimen sangatlah handal untuk menjawab masalah yang tepat. Baik, Cakep. untuk sesi selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan untuk Pak Wipandi selaku operator dan Bapak Ibu peserta dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rifandi. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Delvian Zaman. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Maaf, ini kamera sudah saya coba tapi nggak bisa. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakan doa dengan cara Islam.
dan mempersilahkan yang lain mengikuti sesuai kepercayaannya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih atas rahmat, nikmat, dan karuniamu. Karena berkat-Mu lah kami bisa hadir di ruang Zoom ini. Ya Allah, fokuskan pekan webinar ini pada topik Experimenting Success, metode penelitian eksperimen untuk riset kekinian. Sebagai pengetahuan yang akan bermanfaat bagi kita semua sekarang dan di masa yang akan datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita, orang-orang di sekitar kita, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, dengan izin-Mu, seminar ini dimaksudkan untuk mendapatkan ridho-Mu. Oleh karena itu, berikanlah kami arahan, panduan, dan petunjuk untuk menjalankannya sampai selesai. Atas izin-Mu kami mohon bantulah kami untuk memastikan bahwa acara ini berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua di sini sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang memberi manfaat, dan orang yang terus belajar di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah bagi negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tilvian atas eh, pemaparan dan doa untuk pagi hari. Semoga memberikan kelancaran ya Bapak Ibu untuk acara webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan profil Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang akan dibacakan oleh Ibu Eka Retnowati. Kepada Ibu Eka, waktu dan tempat saya persilahkan. Dari Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, yaitu oleh Bapak Raffles Ginting. Kepada Bapak Raffles Ginting, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Pak Fikri. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Pak. Suaranya terdengar jelas, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa on cam, baru selesai ibadah ya. Harusnya hari ini digantikan Pak Yanwar ya karena beliau baru juga sampai ya. Ada trouble ya. Kemarin ada anjlok kereta Agro Bromo Anggrek, jadi jalurnya dialihkan, jadi beliau harus naik bis. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada Minggu pagi ini 3 Agustus 2025 untuk bersama-sama melaksanakan pekan webinar dari Disnatalis yang keempat.
Terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ibu Dr. Putri Wulanditya yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu pada kesempatan kali ini dengan topik experimenting sukses, metode penelitian eksperimen untuk riset kekinian. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi selalu berkonsisten untuk melahirkan program yang berkualitas, salah satunya penelitian dan publikasi. Mungkin kita sudah banyak melihat ya Bapak Ibu ya, webinar-webinar berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kali ini sesinya membahas berkaitan dengan eksperimen, desain riset eksperimen untuk kekinian ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya baik riset kualitatif, riset kuantitatif, semuanya rata-rata sudah berbasis kekinian ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan dengan tren ya. Karena ketika kita menyesuaikan dengan tren, maka akan gampang diterima di jurnal Scopus, kira-kira seperti itu. Nah, harapannya dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Putri pada pagi hari ini dapat membangun pola pikir kita berkaitan dengan riset eksperimen secara khusus dengan model dan tren kekinian ya. Jadi modelnya bukan riset zaman dulu tapi menyesuaikan ya, mungkin eksperimental berbasis digital ya dan sebagainya. Ya harapannya Bapak Ibu dapat memahami dan tentunya mengimplementasikan dan hasilnya nanti akan dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini saya buka. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Ahmad Fikri. Baik, terima kasih Pak Raffles atas sambutannya. Eh, baik, eh, untuk sesi selanjutnya yaitu kita pembacaan profil Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ya, yang akan dipaparkan oleh Ibu Eka Retnowati. Nah, untuk kepada Ibu Eka Retnowati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suaranya terdengar nggih? Terdengar Ibu? Oke, siap. Baik, saya di sini akan membacakan profil ICMA. Monggo minta tolong untuk di-share apa namanya? Profil ICMA. Tidak kelihatan, Bu? Maaf, sudah di-share, Pak. Maaf. Silakan, Bu. Untuk yang lembar pertamanya. Baik, saya akan membacakan untuk profil ICMA. Yang pertama adalah saya dalam dalam profil ICMA ini ada beberapa daftar isi. Yang pertama adalah sambutan Ketua Umum ICMA, yang kedua adalah timeline ICMA, yang ketiga adalah visi dan misi ICMA, yang keempat adalah program kerja ICMA, yang kelima adalah struktur BPH ICMA, dan yang terakhir adalah narah hubung untuk ICMA. Baik, saya akan membacakan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua
umum IJMA. Yang pertama adalah selamat datang di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, sebuah organisasi yang menghimpun para akuntan muda di bidang akuntansi di seluruh Indonesia sebagai komunitas yang berdedikasi untuk memajukan dunia akuntansi melalui pengembangan akademik. IJMA menjadi wadah bagi cendekiawan muda untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kompetensi dan kolaborasi, dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. IJMA hadir di tengah perkembangan pesat dan tantangan di bidang akuntansi modern, di mana peran akademi muda yang sangat vital dalam meneliti, mengajar, dan mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui berbagai macam program seperti lokakarya, penelitian, bersama dengan publikasi ilmiah, dan simposium, kami percaya bahwa kolaborasi antar akademisi adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global dan gagasan dalam lingkungan yang inspiratif dan dinamis, sehingga memperkuat kualitas riset dan pengajaran mereka. Dan kami mengundang seluruh akademisi muda yang memiliki semangat perubahan dan dedikasi tinggi untuk bersama-sama membangun komunitas IJMA yang solid. Bersama kita dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat dan integritas tinggi. Raffles Ginting, SMAK, Ketua IJMA periode 2024 sampai dengan 2027. Baik, yang berikutnya saya akan bacakan tentang timeline IJMA. IJMA didirikan pada tahun 2018 yang perbincangan sederhana berbagai dosen muda akuntansi. Ya, kemudian pada saat bulan Oktober 2001, IJMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Yang berikutnya adalah IJMA sudah 3 kali melaksanakan Disnatalis. Yang pertama ada di Universitas Pancasila Jakarta tahun 2022. Yang kedua 2023 di Universitas Binus Alam Sutera Tangerang, dan yang tahun 2024 yang terakhir kemarin adalah di UPN Veteran Yogyakarta pada bulan Oktober. Oke, selanjutnya Pak. Yang berikutnya adalah visi dari IJMA, yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk melaksanakan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya. Yang berikutnya adalah misi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Yang pertama, memperkuat dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah melengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melaksanakan riset dan yang unggul dan terkini. Yang ketiga adalah menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu jurnal, menulis buku, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Yang berikutnya adalah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk melengkapi kapabilitas dosen dan melaksanakan kolaborasi riset. Yang keenam, melengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Yang ketujuh adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdi ilmu kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Oke, berikutnya adalah program-program kegiatan IJMA. Salah satu diantaranya adalah melaksanakan webinar. Terus berikutnya seperti riset, pembedahan buku, kolaborasi riset, kelas pendampingan dan mentoring riset, dan talk show. Dan yang terakhir adalah konferensi internasional IJMA pernah mengadakan. Oke, yang terakhir, yang berikutnya saya akan membacakan beberapa struktur Badan Pengurus Harian IJMA periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2027.
Oke, saya akan bacakan. Yang pertama adalah Bapak Raplis Ginting, Ketua Umum IJMA. Untuk yang kedua adalah Bapak Yanuar Nugroho sebagai Wakil Ketua, dan untuk Sekretaris Umum adalah Ibu Veronica Ananta. Untuk Sekretaris Eksekutif Bapak Agustinus Minoto. Untuk Sekretaris Harian ada 3, yaitu yang pertama, sekretaris pertama adalah Ibu Maharani. Yang kedua adalah Bapak Gede Teguh Prasetyo. Yang sekretaris ketiga adalah Bapak Trijoko. Untuk bendahara kita ada bendahara Ibu Vera Damayanti, dan untuk wakilnya adalah Ibu Ayu Umiyana. Oke, selanjutnya. Yang berikutnya saya akan bacakan staf ahli dan staf khusus periode 2025 sampai 2027. Untuk kepala staf adalah Ibu Ika Swaswati Putri. Untuk staf khusus ketua umum adalah Bapak Imade Widi Wartawan. Untuk yang staf khusus ketua umum ada Bapak Muhammad Ilyas. Yang berikutnya adalah ahli tata kelola dan mitigasi resiko, ada Bapak Muhammad. Yang berikutnya adalah staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko juga adalah Ibu Yana Ermawati. Yang berikutnya adalah Ibu Eni Hardi, dan yang terakhir adalah Ibu Irma. Oke, selanjutnya. Untuk struktur kepala Departemen ISMA untuk periode 2025-2027 ada sekitar 17 departemen. Yang pertama adalah Ibu Risa dari Departemen Penelitian dan Inovasi. Yang berikutnya adalah Ibu Liana Tri Rohmiatun dari Departemen Pendidikan dan Pembelajaran dan Kurikulum. Dan Ibu Rahmadia, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat. Dan Ibu Denari, itu dari Departemen Keanggotaan. Ibu Ayu Puspita dari Departemen Penalaran dan Keilmuan. Ibu Apriani dari Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga. Ibu Khadijah dari Departemen Studi Lanjut, mohon maaf. Berikutnya adalah Departemen Literasi Publikasi Ilmiah dengan Ibu Pesi. Dan untuk Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif ada Ibu Dian Wulansari. Departemen Jurnal ada Bapak Dokman. Dan untuk Departemen Sosial ada Ibu Windy. Untuk Departemen Media ada Ibu Dian Widiati. Untuk Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku ada Ibu Elsa. Untuk Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian ada Ibu Sri Kalima. Untuk Departemen Organisasi dan Kelembagaan SDM ada Ibu Tri Sohratun Aulia. Untuk Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri ada Ibu Elga. Dan terakhir adalah untuk bidang kategori kewilayahan ada Ibu Tabah Rizky. Oke, selanjutnya. Untuk Ketua IJMA, Tim Kerja IJMA tahun periode 2025-2027. Baik, ada Ibu Lucy dari Tim Kerja Bedah Buku. Ada Ibu Meliani Yulistiana dari Tim Kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi. Yang berikutnya adalah Ibu Yuliana dari Tim Kerja Satgas PPKS. Ada Tim Kerja Etika Penelitian, ada Ibu Nurmal Ahmad. Dan ada tim dari perencanaan strategis, ada Ibu Wit Irawati. Dan yang terakhir adalah saya sendiri di tim kajian ADRT dan pengajian kualitas organisasi. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa koordinator wilayah. Terdiri ada 13 koordinator wilayah yang terbagi di seluruh Indonesia. Dari wilayah pertama ada Bapak Nicholas. Yang untuk wilayah kedua adalah Bapak Aditya Pradana, mohon maaf. Yang ketiga adalah koordinator wilayah ketiga adalah Bapak Ihsan Siregar. Untuk koordinator wilayah keempat ada Bapak RC Sisdianto. Yang wilayah kelima adalah Ibu Riri Rumazia. Yang keenam adalah Ibu Yuni Putri. Yang ketujuh ada Ibu Putri Wulandeyetia. Yang ke-8 ada Ibu Dwi Aryani. Yang ke-9 ada Ibu Andrea Giovanni. Yang ke-10 adalah dari Bapak Rifki, mohon maaf. Yang ke-11
Mohon maaf ada. Untuk yang koordinator wilayah ke-11 adalah Ibu Nur Rafni. Untuk koordinator wilayah ke-12 ada Ibu Musdalifah. Dan yang terakhir adalah koordinator wilayah ke-13 adalah Bapak Zainuddin. Selanjutnya. Baik, untuk IJMA, silakan Bapak Ibu untuk bergabung dengan IJMA. Kita ada open recruitment untuk keluarga besar IJMA. Salah satunya tujuan dari IJMA adalah bagian dari keluarga IJMA adalah ingin menjadikan karir, memperluas jaringan profesional Anda, bergabunglah dengan keluarga besar IJMA. Manfaat yang kita dapat bergabung dengan IJMA adalah salah satu adalah akses jaringan profesional, bertemu dengan para profesional, akademisi dan pakar bidangnya, program pelatihan atau webinar, tingkat kompetensi Anda dan berbagai pelatihan eksekutif dan komunitas yang solid, ditemukannya teman dan mentor yang mendukung pertumbuhan Anda, dan berikutnya adalah kesempatan karir, buka peluang karir baru melalui koneksi IJMA. Iuran yang Bapak Ibu bayarkan hanya cukup 200.000 per tahun, merupakan investasi yang kecil untuk setahun untuk jangka waktu setahun. Baik, cara mendaftarnya Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link tersebut. Untuk melalui kontak personnya ada Ibu Dwi Aryani yang tertera di slide dengan nomor nomor HP yang tertera juga. Baik, selanjutnya. Untuk menanyakan beberapa yang Bapak Ibu untuk memiliki pertanyaan tentang kami, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Agustinus Sunoto dan Bapak Imade. Silakan Bapak Ahmad Fikri, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Ibu Eka atas pemaparannya mengenai profil ITSMA yang cukup jelas ya tadi bagi Bapak Ibu. Jadi silakan bisa merekomendasikan untuk mengajak teman-temannya untuk bisa bergabung di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Baik, untuk melanjutkan sesi selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Jadi di sini saya akan membacakan untuk tata tertib pada kegiatan webinar pada pagi hari ini kepada para peserta, Bapak dan Ibu. Untuk selama webinar berlangsung, eh, mohon untuk mikrofon dan kamera, peserta wajib mematikan ya untuk mikrofon saat pemateri sedang berbicara atau kecuali pada saat sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kemudian peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Kemudian kamera silakan diaktifkan bila memungkinkan dan diusahakan untuk Bapak dan Ibu ataupun peserta menggunakan virtual background yang sudah di-share sebelumnya. Sehingga nanti ketika pengambilan dokumentasi, Bapak dan Ibu bisa menampilkan menggunakan virtual background. Kemudian untuk etika peserta, silakan gunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box ataupun saat berbicara ketika nanti pada saat sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kemudian peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand sesuai arahan dari moderator. Kemudian hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Nah, izin untuk webinar pada pagi hari ini akan dilakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman, sehingga dengan mengikuti webinar pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu dianggap telah memberikan izin ya untuk didokumentasikan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan sertifikat, nah sertifikat hanya diberikan kepada para peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absesi kehadiran, dan juga yang telah mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang menginginkan untuk sertifikat sebagai peserta diharapkan untuk mengisi form pendaftaran nanti di kolom chat dan juga form evaluasi di akhir acara. Jadi diharapkan Bapak Ibu tidak meninggalkan acara di tengah-tengah dan bisa mengikuti sampai sesi terakhir nggih, agar nanti bisa sekiranya memang membutuhkan sertifikat bisa diproses oleh panitia. Dan juga link absensi akan dibagikan pada saat webinar berlangsung ya. Jadi tidak dikirim ulang. Jadi pastikan baik-baik untuk mengisi absensi eh, karena nanti tidak akan dikirimkan ulang mengenai linknya.
Dan juga sertifikat dikirim ke email peserta maksimal H plus 14 hari kerja setelah acara selesai. Kemudian apabila ada mau ditanyakan mengenai sertifikat, Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada panitia secara langsung. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background. Gitu. Baik, untuk dokumentasi dari Pak Rifandi bisa mengarahkan ya Pak. Oh, baik, Pak. Saya akan izinkan saya untuk dokumentasi untuk kegiatan acara hari ini kepada Bapak Ibu. Silakan untuk hidupkan webcamnya, kameranya. Di sini ada dua slide. Pertama, satu, dua, tiga.